Salam sejahtera bagi kita semuanya, dimanapun saudara berada saat ini. Saya sangat selalu berterima kasih oleh karena kesetiaan saudara yang terus mengikuti motivasi 7 menit bersama dengan Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau akan memenuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terberkati oleh Tuhan, saat ini saya akan menyampaikan tutorial cara membuat khotbah yang menarik, bagian yang pertama. Berbeda dengan waktu-waktu yang sebelumnya, kita belajar firman Tuhan, tapi saat ini sebuah tutorial bagaimana kita dapat membuat khotbah yang menarik pada bagian yang pertama ini. Baiklah, ada 7 cara membuat khotbah yang menarik. Yang pertama, berdoa. Minta tuntunan Roh Kudus melalui doa kepada Tuhan sebelum dan sesudah membaca Alkitab, dengan satu tujuan, supaya ketika kita mempersiapkan khotbah tersebut, maka Roh Allah yang akan selalu menolong kita. Kemudian, apa ataupun bagaimana cara membuat khotbah yang menarik? Yang kedua, membaca. Saudaraku yang terberkati, bacalah Alkitabmu berulang-ulang, minimal 3 kali. Khususnya khotbah yang akan dipersiapkan, bertujuan supaya kita memahami apa yang akan kita sampaikan. Lalu, bagaimana cara membuat khotbah yang menarik? Yang ketiga, menganalisa. Perhatikanlah setiap kata atau kalimat yang merupakan makna atau poin dalam bacaan yang akan jadi khotbah. Bertujuan supaya itu yang menjadi poin yang terpenting dalam khotbah yang kita mau sampaikan. Kemudian saudara sekalian, cara membuat khotbah yang menarik yang keempat, memilah. Jadikan poin-poin tersebut untuk dijadikan kelompok-kelompok atau bagian-bagian penting yang akan dikhotbahkan. Bertujuan agar hal itu yang akan menjadi fokus utama dalam penyampaian khotbah. Apa atau bagaimana cara membuat khotbah yang menarik? Yang kelima, uraikan. Maksudnya, jelaskan dan jabarkanlah setiap poin-poin yang sudah dikelompokkan tadi, bertujuan supaya hal itu yang akan digunakan untuk penekanan khotbah. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, cara membuat khotbah yang menarik yang keenam, penekanan. Bagian-bagian yang sudah dikelompokkan tadi dan diuraikan merupakan penekanan pada setiap khotbah. Bertujuan supaya itu berguna untuk umat yang mendengarkan. Lantas, cara membuat khotbah yang menarik yang ketujuh, yang terakhir, khotbahkan. Sampaikanlah firman tersebut yang sudah terkonsep dengan tujuan supaya kabar baik itu, kabar sukacita itu, kabar keselamatan itu bagi setiap umat yang mendengarkannya. Saudaraku sekalian, Bapak Ibu yang terberkati oleh Tuhan, demikianlah
tutorial bagaimana cara membuat khotbah yang menarik di bagian pertama ini. Kalau saudara sudah melakukan hal itu, maka yakinlah Tuhan akan menolong kita dalam mempersiapkan itu. Maka khotbah itu dapat disampaikan untuk kekuatan kerohanian bagi kita semua. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih. Alangkah kami berbahagia dan bersyukur ya Tuhan. Oleh karena saat ini berbeda dengan pelajaran sebelumnya, kami sudah mendengarkan bagaimana tutorial cara membuat khotbah yang menarik supaya orang dapat melihat dan memperhatikan kemana tujuan khotbah yang disampaikan, terutama dapat membuat keimanan kerohanian umat Tuhan yang mendengarkan semakin bertumbuh dan bertumbuh untuk dapat melihat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati para pendengar yang menyaksikan motivasi tutorial ini. Tuhan perlengkapkan kami dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan lindungi kami. Tuhan berikan berkat kepada kami supaya kami senantiasa selalu berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita.